Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian asap hitam mulai datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang resah. Mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Ini Narni, bedanga orang Belanda datang ke situ ya. Hah, iya ni. Mbak hidup wak indaklah aman lah itu. Mbak nasib wak selanjutnya. Aku mikir kayak gitu pula nih. Lalu orang-orang Belanda pun datang. Hei kalian, duduklah pada air. Kalau tidak, your house dan sisinya jadi milikmu. Iya Tuan, kami akan tunduk kepada Tuan. Nice. Jadi ambilkan mereka sembako. Oh, James. Aim punya pertanyaan untuk kalian. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuan Imam Ponjol, Tuan. Siapa dia? Sebenarnya Aim yang harus kalian hormati di sini. Nih sembako buat kalian. Kami pergi dulu, Tuan. Cara acting ada 2 golong yang bisa kita manfaatkan di sini. Ide bagus sekali. Good job. Sekarang tugas kita adalah menghasut mereka. Ayo kita naikkan di sananya. I can not wait. Di tempat lain, lihatlah Tuanku mereka sedang Imam bermain Bonjol dan Astagfirullah. Sumi sedang berjalan-jalan dan Ah, mereka panang bawa bertemu dengan Iyo dah tak, kau adat. bakal yang hebat main. Hei kalian, barantian permainanku. Mengapa kami ke Baranti? Itu tradisi kami, Mak. Islamku melarang kalian untuk memainkan judiko. Berhentilah kalian selalu dilaknat oleh Allah. Ah indah, kalau kalian ke Tikonya untuk menyuruh kami berhenti main, baiklah ke situ. Jadi, kami kampain dan tidak akan kamu ngadu kalian main. Baiklah kalau itu yang kalian inginkan. James yang kala itu sedang berjalan-jalan bertemu dengan Sumi dan Darmi. Halo, kompadri. Iya Tuan, ada yang bisa kami tolong Tuan? Apa kalian tidak pernah berpikir bahwa kaum kalian lebih sedikit dari kaum adat? Mereka akan melakukan cara apapun agar kaum kalian dicampur oleh semua orang. Gimana tuh Tuan? Kalau kalian tidak percaya, ambil uang ini. Terima kasih, aku percaya pada Tuan. Ya sudah. Ayo pergi dulu. Good afternoon. Sudah, dengan Tuan, hati-hati, terima kasih. Agak banyak orang tuh mengaitkan tentang awak. Di tempat lain, Kelly sedang menghasut kaum adat. Karena hasutan tersebut, hati kaum adat pun berapi-api. Karena terhasut, Darmi dan Dewi bertemu saat mereka berjalan. Apa maksud kalian untuk masuk pada mata kami? Apa? Bukannya kalian sama nyebar gosip tentang kaum adat yang tak elok ke orang kita? Aku? Oh. Allah, kalian adalah mahino kaum kami. Akan awak kaduang kalian ke Tuan Imam Bonjol karena kalian adalah mahino kaum kami. Baiklah, kalau itu yang kau laporkan ke Imam Bonjol, awak akan melaporan kau ke pemimpin kami. Akibat hasutan orang Belanda tersebut, kaum Padri dan kaum adat saling membenci satu sama lain hingga menjadi perang. Namun, dalam peperangan tersebut, kaum Padri mengalami kemenangan. Kemenangan tersebut hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa apa yang telah mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Datuk awak ada usaha menyelesaikan masalah dengan cara barang kan bisa selesaikan dengan cara elok. Apa yang angkat itu, Pak? Wak, tak tapi bisa selesaikan dengan elok. Ah, banyak keciang, Mak. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi kepada Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore, kalian.
Sudah apa jadi Belanda datang di Awak kini bro meminta pertolongan dari Belanda untuk menolong kaum awak melawan tersebut. buat bantuan apa buat air bila air membantu. Awak akan membuat sudah perjanjian. Dan tidak apa Jika awak menang, tanah Minangkabau akan awak bagi menjadi dua bagian. Datuk yang sombong ini so stupid. Esok pagi, awak akan memanggil Mang Bonjol untuk membuat surat perjanjian. oke. Datua apa maksud Datua membawa orang Belanda ke Seko? Awak sangko pembicaraanku untuk menyelesaikan masalah yang patang. Awak nak pernah mengecek dulu. Datua, awak kan sama-sama tahu betapa liciknya orang Belanda ko dalam untuk menguasai daerah kita. Angtu sebenarnya ini kan menjadi awak yang lapas satu yang kaum Belanda. Jika ang nak niu, biar awak yang menyelesaikan permasalahan itu. Awak kan bisa menyelesaikan dengan cara elok-elok tanpa ikut campur tangan orang Belanda. Bukannya kalian ingin bersatu? Tak usah bertele-tele telanjang. Awak kini ku hanya ingin menyelesaikan perjanjian itu. Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut yang dinamakan dengan perjanjian massal. Dengan sombongnya, Datuk Didi menyatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Tuak manga awak harus berpisah bantu aku, bukannya awak sama. Apa aja yang sama lah jadi awak tu berbeza. Ang yo cerita ang dan yo cerita nenek moyangnya. Awak kan bisa bersatu dengan adanya perbedaan ko. Kesalahan lain membonjol. Yang penting dia lah menghargai yang ada di tanda tangan ni. Antara kaum padi jo kaum adat lah ada batin. Awak harap iko keputusan iko, perjanjian iko bisa menjadi yang terbaik untuk kaum adat. Tetapi siapa sangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan dibuatnya benteng Fort Van der Kepelen di Batu Sangkar dan benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi untuk memperkuat kedudukannya di Sumatera Barat. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada rakyat Minangkabau dengan melakukan tindakan kerja paksa. Datuk Didi pergi melewati perbatasan untuk menemui Imam Bonjol. Pembonjol, Oh, Datua, awak sebenarnya kini ku menyesal karena awak lah mengikuti Belanda. Kini ku kaum mak surang lah banyak mengician bahwa Belanda tu lacuk memasuknya untuk bekerja kare. kini kau sudah menyesali kan Datua betapa liciknya orang Belanda tu. Kau nampak kan sekarang mereka orang tu malah menindas penduduk sekitar. Belanda hanya memanfaatkan awak ko dari awal sampai inyo bisa mendapatkan daerah ko. Kau pun tidak menyadarinya. Jadi apa yang harus wak lakukan kini? Dan kini ku maafkan awak karena awak telah mempercayai Belanda. Kini ku awak hanya niu mengusianya. Tapi apa caranya? Baiklah usia orang Belanda tu kini biswa. Biswa kau kumpulkan semua pengikutmu. Baik, Wak basuo di tempat peristirahatan orang Belanda tu biswa. Setelah pertemuan tersebut, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi berencana untuk melakukan penyerangan kepada pihak Belanda. Dalam penyerangan ini, Belanda mengalami kesulitan dalam menghadapi dua golongan tersebut. Datua, apakah saralahnya siap? apakah kalian siap? Mari kita serang. Tuan, sekarang kita diserang, sebaiknya kita kabur sebelum mereka datang membunuh kita. Setelah lama bersembunyi, James pun mengirim Brand untuk meminta bantuan kepada pihak Belanda
yang berada di Pulau Kita Jawa. sedang mengalami kekalahan. Jika kedua kaum bersatu hati, mereka akan menjadi semakin kuat. Kita harus minta bantuan kepada prajurit yang berada di Pulau Jawa. Kau pergilah ke Pulau Jawa. Lapor saya dikirim Tuan James untuk meminta bantuan karena pasukan telah gugur melawan pasukan Sumatera. Oh baik, kau kembalilah malam ini. Kita akan ke Pulau Sumatera dan membawa pasukan bersamamu. Baik Tuan. Keesokan harinya, perang pun kembali terjadi. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda yang berada di Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuah untuk melakukan perundingan. Namun, pada saat itu juga, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh pihak Belanda, lalu dilakukan pengasingan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa. Beliau meninggal pada tanggal 6 November 1864 dan dimakamkan di Minahasa. Dan pada akhirnya, Pulau Sumatera Barat menjadi milik Belanda.